Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Marsalahi dari Program Studi Statistika dengan nomor induk mahasiswa 0548555503. Di sini saya akan membuat video dari tugas tutorial ketiga mata kuliah struktur data. Baik, kita langsung ke soal. Yang pertama, diminta pencarian algoritma dalam DFS bahasa Java 10 node, terus habis itu lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dan jelaskan tahap demi tahap prosesnya. Yang kedua, kita buat yang BFS. Oke, baik. Ini maksud soalnya yang tadi saya sebutkan. Ini nomor satu dan nomor dua. Lalu kita lanjut ya ke codingnya. Saya sudah membuat codingnya. Oke. Hal pertama yang harus dilakukan itu seperti biasa import Java util-nya. Lalu kita buat kelas graph-nya. Habis itu kita langsung mulai ke konstruktor membuat graph-nya. Oke. Kita mulai dari private in total nodes, terus habis itu private link list integer sama at list. Di awal kita buat kelas graph-nya dulu. Jadi atribut total nodesnya digunakan untuk menyimpan jumlah total titik atau node yang ada pada graf kita, yaitu 10 node. Lalu di link list integernya itu ada adjacency list atau daftar ketetanggaannya berupa array dari link list, fungsinya untuk mencatat relasi atau tetangga dari masing-masing node. Terus next yang di bawah ada yang bagian si public graph-nya. Di bagian public graph-nya itu tuh bagian konstruktornya dari si class graph. Jadi di sini kita memesan memori untuk array atau adjacency list-nya sebanyak 10. Lalu lakukan perulangan for untuk menginisialisasi setiap indeks array dengan link list kosong agar setiap diisi data hubungan antar node-nya. Nah, agar siap diisi itu kita next langsung ke sini. Di sini ada fungsi untuk menambahkan hubungan antar node-nya. Di sini tuh kayak menghubungkan dua node. Maksudnya tuh kayak yang pertama SR itu source, terus habis itu des itu destinasi gitu. Jadi supaya hubungannya bersifat dua arah. Jadi jika source-nya dihubungkan ke destination, maka destination juga harus dimasukkan ke list milik si source-nya. Nah, lanjut implementasi si DFS-nya. Implementasi si DFS-nya, kita langsung mulai dari itu adalah fungsi utama DFS. Jadi kita membuat array bulanan itu dengan visited berukuran 10. Jadi nilai default-nya adalah false. Array ini berfungsi sebagai pengingat node mana saja yang sudah pernah dikunjungi agar program tidak terjebak dalam pengulangan tanpa akhir. Fungsi ini kemudian memanggil fungsi pembantu yaitu DFS helper. Jadi ada DFS helper di sini. Tujuannya itu tuh kayak langkah pertama untuk menandai si visited current node-nya ini supaya sama dengan true karena kita sedang menginjak node tersebut. Terus kita mencetaknya ke terminal. Nah, nanti setelah itu kita lakukan cek validasi menggunakan if. If-nya itu dari sini. Nah, if current node jika targetnya ditemukan. Terus gimana kalau misalnya konteksnya belum cocok atau belum ditemukan? Kita bisa mencarikannya secara mendalam dengan si for in neighbor essentialist current node di sini. Nah, jadi kalau belum cocok, program akan melakukan perulangan for untuk mengecek semua tetangga atau neighbor dari node saat ini. Jadi jika ada tetangga yang belum pernah dikunjungi, itu bisa ada tulisannya visited neighbor. Itu tuh artinya program akan langsung melompat ke tetangga yang tersebut yang secara mendalam menggunakan rekursi DFS helper. Saat itu juga tanpa memperdulikan tetangga yang lain terlebih dahulu. Jadi kayak otomatis langsung melihat mana yang belum dibikin. Nah, next kita ke BFS ya. Di BFS ada melakukan hal sama, public boolean juga. Kita menyiapkan array visited-nya. Namun beda, kita nggak harus menggunakan rekursi, malah kita wajib menggunakan struktur data yang menggunakan queue integer queue.
Jadi di awal kita tandai nodenya sebagai true, lalu memasukkannya ke dalam antrean untuk menggunakan perintah queue at start node untuk Java-nya gitu. Nah, kita masuk ke sini. Mirip sama yang si DFS tadi, sebetulnya polanya kurang lebih sama. Lalu kita akan lihat program akan terus berjalan ya dalam perulangan while selama antrean tidak kosong. Perintah queue.poll digunakan untuk mengambil sekaligus dan menghapus elemen yang berada di antrean yang paling depan untuk kita periksa. Lalu kita cek apakah node tersebut adalah targetnya. Jika iya, return true. Tapi kalau misalnya tidak, maka program akan melihat seluruh tetangga langsung dari node tersebut. Setiap tetangga yang belum dikunjungi akan ditandai dengan visited neighbor. Mirip nih sama yang si DFS tadi. Hal inilah yang menyebabkan BFS memeriksa semua node tetangga yang selevel terlebih dahulu sebelum turun ke level di bawahnya. Nah, itu bedanya dari si DFS sama BFS. Kalau DFS dia tidak ada aturan tertentu, tapi kalau si BFS akan memeriksa semua node tetangga yang selevel terlebih dahulu sebelum turun ke level di bawahnya. Oke, ini langsung ke public class main-nya. Untuk contohnya, kita tulis di sini ada 10, ada 9. Target yang dicarinya 8. Kita cari A8. A8 ada di mana? Kita eksekusi DFS dengan long start time, terus habis itu DFS sampai ke sini, lalu kita print hasilnya, kita eksekusi BFS-nya. Misalnya kita carinya di sini, target carinya start node-nya 080. Target cari 0 sampai terakhir di sini. Selesai. Nanti ini kita print out dengan cara di Ctrl A dulu, terus tinggal diklik run, terus habis itu start debugging, terus dapatlah hasil di sininya. Oke. Nanti pencarian udah A8 pada graf. Untuk DFS A01, A, A0, A1, A3, A7, A4, A8. Hasil DFS-nya targetnya ditemukan, ternyata ada nih. Gitu. Terus untuk BFS juga sama A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Hasil BFS-nya juga akan ditemukan ruangan ini. Seperti itu. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Semoga Ibu Tutor dapat mengerti apa yang saya dapat paham apa dapat memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.